Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Pada video ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang pemahaman mendalam mengenai struktur pengendalian intern, sebuah aspek penting dalam menjaga keandalan efektivitas operasional sebuah organisasi. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman saya. Ada Sandia Zulfa Indah dengan NPM 2301020022. Ada saya sendiri Rasita Nur Zumratul dengan NPM 2301020024. Ada Pandu Panji Asmoro dengan NPM 2301020032. Ada Suci Rahmawati dengan NPM 2301020039. Ada Ririt Aprilia dengan NPM 2301020041, dan yang terakhir ada Asma Anna Fitria dengan NPM 2301020031. Baik, untuk yang pertama ada struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern atau SPI adalah suatu hal yang sangat memegang peran penting dalam auditing. Oleh sebab itu, pertama perlu diketahui tentang definisi SPI tersebut. Menurut standar profesional akuntan publik pada standar akuntansi 319 paragraf 6 dikemukakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan berikut ini. Yang pertama ada keandalan pelaporan keuangan, yang kedua ada efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang ketiga ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu pentingnya pengendalian intern. Pengendalian intern penting bagi manajemen dan auditor dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan pengendalian intern, karena yang pertama yaitu lingkup dan lingkungan entitas bisnis semakin kompleks, yang kedua pemeriksaan dan penelaahan dalam sistem yang baik memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan ketidakberesan yang terjadi. Dan yang ketiga ada pengendalian intern yang baik akan mengurangi. Oke, di sini selanjutnya yaitu ada kandungan struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern entitas atau satuan usaha mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai. Struktur pengendalian intern yang efektif dirancang dengan tujuan pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga kekayaan dan catatan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang terakhir, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jadi, tujuan yang pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi yang baik. Tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administratif yang baik. Jadi, pengendalian administratif yaitu pengendalian yang ditunjukkan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perubahan. Yang kedua yaitu ada pengendalian akuntansi. Jadi, pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur, juga catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan dipercayanya catatan-catatan. Oke, yang selanjutnya di sini yaitu ada beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern. Konsep dasar tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ada pertanggungjawaban manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan struktur pengendalian intern. Pengendalian khusus yang harus termasuk pada 3 elemen struktur pengendalian intern. Untuk suatu perusahaan bergantung pada satu yaitu ada besarnya kecil entitas, yang kedua karakteristik organisasi dan kepemilikan, yang ketiga sifat kegiatan usahanya, yang keempat metode pemrosesan data, dan yang terakhir yaitu persyaratan perundang-undangan yang harus dipatuhi.
Tanggung jawab manajemen meliputi pelaksanaan, pengawasan, struktur, pengendalian intern yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu ada kewajaran atau keyakinan rasional yang memadai. Manajemen harus mencari tingkat absolut atau mutlak kualitas struktur pengendalian intern dapat tercapai. Yang ketiga yaitu ada keterbatasan bawaan. Struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan bawaan yang melekat pada struktur pengendalian intern tersebut. Keterbatasan bawaan tersebut diakibatkan antara lain oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor manusia yang melakukan fungsi prosedur pengendalian, dan yang kedua yaitu ada pengendalian tidak dapat mengarah pada seluruh transaksi. Yang keempat yaitu ada metode pengolahan data. Pada metode pengendalian data ini biasanya menggunakan sistem manual dan juga EDP atau Electronic Data Processing. Untuk sistem manual biasanya menggunakan atau digunakan untuk perusahaan kecil, sedangkan EDP itu digunakan dalam bisnis permanufakturan internasional dan juga perusahaan multinasional atau yang mengglobal. Kemudian ada komponen pengendalian internal. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Kemudian ada penentuan risiko. Penaksaran risiko adalah identifikasi dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat ada informasi dan komunikasi adalah mengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang terakhir itu ada pemantauan dan monitoring, yaitu proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Kemudian ada identifikasi sasaran pengendalian. Struktur pengendalian internal suatu perusahaan pada umumnya dirancang untuk menjamin dapat dipercayainya catatan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi. Kemudian menjaga keamanan aktiva yang dimiliki. Adapun sasaran pengendalian dapat diidentifikasi atas 5 sasaran. Yang pertama itu ada validitas. Validitas merupakan transaksi yang dicatat harus merupakan transaksi yang valid. Kemudian ada kelengkapan, yaitu seluruh transaksi dicatat mewakili seluruh kejadian yang terjadi dan tidak ada satu transaksi yang terlewatkan. Yang ketiga ada keabsahan pencatatan, yaitu transaksi yang rinci telah dimasukkan dalam pencatatan secara akurat sesuai sumber dokumen. Yang keempat ada penjagaan atau keamanan, yaitu aktiva dan dokumen dapat dijaga atau diamankan dan diakses hanya oleh pihak yang sesuai dengan autorisasi manajemen. Yang terakhir itu ada purna tanggung jawab, yaitu saldo tercatat atas setiap aktiva dan hutang dibandingkan dengan wujud yang nyata dari setiap aktiva dan hutang. Nah, untuk yang selanjutnya ada penghimpunan pemahaman struktur pengendalian intern. Nah, penghimpunan pemahaman meliputi rancangan, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan elemen struktur pengendalian intern dan apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah dilaksanakan oleh operasional dan praktisinya. Nah, pemahaman struktur pengendalian intern klien digunakan auditor untuk yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk salah saji yang potensial. Yang kedua, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi risiko salah saji material. Yang terakhir ada merancang pengujian substantif. Ada tingkat pemahaman elemen struktur intern tergantung judgement auditor yang dipengaruhi. Yang pertama ada pengetahuan terhadap klien dari audit yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Nah, yang kedua ada risiko bawaan dan materialitas yang telah ditentukan. Yang ketiga ada pemahaman terhadap industri lain. Dan yang keempat ada kompleksitas dan tingkat kemajuan terhadap operasi teknologi dan sistem akuntansi klien. Untuk sesuai dengan elemen yang dimilikinya, maka pemahaman struktur pengendalian intern yang harus diperoleh meliputi. Yang pertama, ada pemahaman atas lingkungan pengendalian. Jadi, lingkungan pengendalian dari tindakan,
kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap dari top manajemen, direktur, dan pemilik entitas mengenai pengendalian intern. Yang kedua, ada pemahaman atau atas penaksiran risiko. Tujuan penilaian risiko oleh manajemen adalah untuk mengidentifikasi risiko dan menempatkan pengendalian yang efektif dalam operasi untuk mengontrol risiko tersebut. Yang ketiga, ada pemahaman atas aktivitas pengendalian, merupakan kebijakan dan prosedur dari 4 komponen, yaitu ada pemisahan tugas, penilaian informasi, pengendalian fisik, dan penelaah kinerja. Untuk tujuan itu untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat, ada pemahaman atas informasi dan komunikasi. Bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisa catatan dan melaporkan transaksi yang berguna untuk mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan. Dan yang terakhir ada pemahaman atas monitoring, merupakan aktivitas pemantauan yang berkaitan dengan penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk memantau kinerja pengendalian intern oleh manajemen. Selanjutnya, terdapat prosedur untuk menghimpun pemahaman. Ada 5 prosedur yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman, yaitu yang pertama, dengan menelaah pengalaman sebelumnya dengan klien. Yang kedua, dengan mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas, dan staf personel. Yang ketiga, dengan menginspeksi dokumen dan catatan. Yang keempat, mengamati kegiatan dan operasi entitas. Dan yang terakhir, mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan pengendalian klien. Nah, yang selanjutnya, pendokumentasian pemahaman. Pendokumentasian pemahaman struktur pengendalian intern merupakan satu hal yang disyaratkan oleh standar profesional akuntan publik. Pendokumentasian dimaksudkan untuk merencanakan audit. Bentuk lingkup dokumentasi dipengaruhi baik oleh lingkup dan kerumitan satuan usaha maupun sifat dari struktur pengendalian internnya. Ada 3 dokumentasi kertas kerja yang dapat digunakan untuk itu. Yang pertama yaitu kuesioner pengendalian intern, yang kedua bagan alir atau flowchart, dan yang terakhir ada naratif memoranda atau deskripsi naratif yang berisi komentar tertulis pertimbangan auditor tentang struktur pengendalian intern. Terdapat beberapa penilaian risiko pengendalian. Yang pertama, dengan menetapkan apakah laporan keuangan bisa diaudit atau tidak. Yang kedua, dengan menetapkan apakah risiko pengendalian dengan didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Yang ketiga, menggunakan matriks risiko pengendalian untuk menetapkan risiko pengendalian. Yang keempat, dengan mengidentifikasi definisi signifikan, dan kelemahan signifikan. Dan yang terakhir, pengkomunikasian kepada pihak yang bersangkutan dengan tata kelola dan kepada manajemen. Selanjutnya ada pengujian pengendalian. Yang pertama ada perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian. Penilaian risiko pengendalian harus dilakukan auditor dengan mempertimbangkan baik rancangan maupun pelaksanaan pengendalian untuk menilai apakah pengendalian tersebut bisa efektif di dalam memenuhi tujuan audit tertentu. Selama dalam tahap pemahaman, auditor telah mengumpulkan bukti untuk mendukung baik rancangan maupun penerapannya dengan menggunakan prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman. Yang kedua ada prosedur-prosedur pengujian pengendalian. Mengevaluasi atas rancangan suatu pengendalian melibatkan pertimbangan atas apakah pengendalian tersebut baik secara individu maupun bersama dengan pengendalian lain dapat secara efektif mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material. Implementasi suatu pengendalian berarti bahwa pengendalian tersebut ada dan digunakan oleh entitas. Yang ketiga ada luas pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian yang diterapkan tergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Apabila auditor menghendak penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah, diperlukan pengujian pengendalian yang lebih luas, baik dalam hal jumlah pengendalian yang diuji maupun luas
pengujian untuk setiap pengendalian. Yang keempat ada saat pengujian pengendalian. Ketika auditor bermaksud untuk mengandalkan pada pengendalian, auditor harus menguji pengendalian tersebut untuk waktu tertentu atau sepanjang periode yang diaudit, tergantung pada situasi yang dihadapi seperti diuraikan di bawah ini. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberi keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai. SPI harus dipahami melalui prosedur audit oleh para auditor di dalam melaksanakan auditnya. SPI dirancang dengan tujuan pokok menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. SPI didasari konsep dasar bertanggung jawab manajemen, kewajaran atau keyakinan rasional yang memadai, dan metode pengolahan data. SPI terdiri atas 5 unsur atau elemen, yakni lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komisi dan pemantauan. Sasaran pengendalian mencakup validitas, kelengkapan, absahan, pencatatan, pengamanan, dan purna tanggung jawab. Sasaran pengendalian ini berkaitan erat dengan prosedur pengendalian, seperti otoritas berkait erat dengan validitas. Dengan prosedur pengendalian seperti otoritas berkaitan dengan validitas, absahan, penjagaan, dan purna tanggung jawab. Pemahaman mengenai SPI mencakup pemahaman atas elemen-elemen struktur pengendalian intern. Sekian paparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.